Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 78. Al-Maidah di ayat 78 yang diawali dengan kalimat Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi syafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah lu'inal ladzina kafaru min bani, nun mati ketemu ba, pasti kita tahu hukumnya iklam, cuman cara membacanya tolong perbaiki, bukan mim tapi min bani, terkatupnya bibir pelan-pelan, itu yang dimaksud dengan tajwid halus lembut, nggak kasar. Kalau mim itu kasar, bukan tajwid. Min bani Isra, wadwa jemutasil, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun. Tara kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Cara membaca hamzah yang ada di akhir bacaan ada dua versi. Di dalam kalimat aulia, hamzahnya dimatikan karena tidak bertanwin, cuman berhakat patah saja, aulia a. Tapi kadang-kadang ada hamzah di akhir kalimat itu bertanwin, wanisa'a, asalnya nisaan, maka ketika bertanwin, tanwinnya itu dirubah menjadi mad iwad, panjangnya 2 harokat, rijalan wa nisa'a, kalau hamzahnya bertanwin. Tapi karena di sini tidak bertanwin, maka cukup dibaca aulia, walakinna katsiran minhum fasiqun. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina ashraku, walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu,
لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
وفي العذاب هم خالدون. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إنا نصارى annahum la yastakbirun. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Hum awliya عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا annahum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat. Ini kalimat ini perlu diluruskan. Lu'ina ini maknanya bukan dilaknat, tapi terlaknat. Apa bedanya dilaknat dan terlaknat? Kalau kata-katanya dilaknat berarti ada yang melakukan, dipukuli, berarti sengaja dipukul oleh seseorang. Ditabrak berarti memang sengaja ada yang melakukan penabrakan. Tapi terlaknat, terpukul itu tidak disengaja.
dan tidak ada pelaku yang sengaja untuk melakukan itu. Tertabrak bukan disengaja, tidak ada kesengajaan untuk hal itu. Nah, ini penting karena menyangkut ceramah para ustadz. Di bulan suci Ramadan ada ustadz yang membawakan hadis idza jaa awwalu syahri Ramadan sufidatis syayatin, itu hadisnya, yang artinya idza jaa, apabila datang awwalu syahri Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, sufidati syayatin, maka setan dibelenggu, katanya dibelenggu. Padahal kalimatnya sufidat itu fi'il madi majhul, fi'il madi yang majhulul fa'il, siapa pelakunya tidak diketahui, namanya fi'il madi majhul. Kesalahan yang semacam itu kalau diperdalam, ustadznya sendiri itu akan malu kalau ditanya oleh jamaah, Pak Ustadz, setan itu dibelenggu, sama siapa dibelenggunya? Kalau jawabnya ustadz, Allah yang membelenggu setan, berarti Allah mengingkari janjinya sendiri. Bukankah Allah sudah memberikan kepada setan untuk menggoda manusia sepuas setan? Berarti kalau setan itu dibelenggu oleh Allah pada malam pertama Ramadan, berarti Allah mengingkari janjinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau setan itu dibelenggu oleh Allah, kenapa masih ada saja orang yang maksiat di bulan Ramadan? Betul apa enggak? Maka kalimatnya bukan dibelenggu, karena bukan sopadallahu, tapi sufidat, terbelenggu. Di mana terbelenggunya? Kenapa terbelenggu? Kalau manusia pada puasa. Kalau manusia semua puasa, setan itu terbelenggu dengan manusia dengan puasa. Tapi karena masih banyak manusia yang tidak puasa, maka setan itu tidak terbelenggu. Malah banyak manusia yang bermaksiat di bulan puasa. Itu fungsinya mengetahui fi'il itu fi'il maklum apa fi'il majhul, supaya jangan salah makna. Nah, di sini bukan Allah yang melaknat orang-orang kafir, tetapi perbuatannya sendiri memancing laknat yang dikatakan atas doa Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka terlaknat? Lihat, bima asaw, karena mereka terlalu banyak maksiat. Ayat laknu bima asaw. Di sini mestinya bukan telah dilaknat, tapi telah terlaknat oleh perbuatannya sendiri. Kadang-kadang terjemah ini ngaco. Nah, sampai sekarang ini Al-Quran bukti. Di sini dikatakan bahwa Bani Israel itu terlaknat oleh perbuatannya sendiri. Sekarang buktinya kita lihat. La yatanahawna an munkarin. Mereka tidak bisa berhenti dari berbuat kemunkaran. Mereka satu yang lain selalu tidak melarang, tidak katakan kemungkaran. Layak tanahuna, tidak berhenti dari buat kemungkaran. Salah satunya kemungkaran membunuh dan mengkhianati saudara-saudara kita di Palestina. Terjadi sejak tahun berapa Israel sampai sekarang tidak mau berhenti. Kenapa tidak mau berhenti? Karena mereka sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi laknat mereka sudah terima. Mereka tidak bisa kalau tidak melakukan itu. Seperti orang yang sudah mabuk, sudah sering mabuk, sudah sering minum.
Padahal hatinya pengen berhenti, nggak minum, jangan minum lagi. Tapi nggak bisa, kalau nggak minum nggak bisa. Tetap aja harus minum. Itu Israel seperti sekarang ini. Ternyata ada kabar kemarin kan, mantan personil Israel yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina, sebenarnya mereka menyesali perbuatannya, menyesali. Tapi mereka tidak bisa berhenti karena laknat sudah, subhanallah. Sebagaimana anjing doyan tai, walaupun dilarang kalem-kalem tetap nggak bisa. Begitu juga Israel, la yatanahawna an munkarim, mereka tidak akan bisa berhenti dari berbuat munkar. Fa'alu, yang mereka lakukan Nabi sama kanu ya fa'alu. Padahal mereka tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat. Selebihnya taro kasiran minhum, kamu melihat kebanyakan dari mereka yatalawna alladzina kafaru, mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Ya memang jahat ya, dari ke sana arahnya. Padahal Israel itu status posisi negaranya lebih dekat ke Mekah, ke Yaman dan sebagainya daripada ke Amerika. Tapi berhubungan eratnya Israel itu dengan Amerika, bukan dengan negara yang ada di sekelilingnya. Yatawallawna alladzina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum, maka itu pasti buruk perbuatan apa yang mereka lakukan. Ansakhitallahu alaihim, bahwa Allah akan benci kepada mereka. Wabil adzabihum khalidun, dan mereka akan kekal keberadaannya dalam siksa Allah di akhirat nanti. Innal amali mi'adihimul jibatu. Oleh karena itu, walau kanu yu'minuna billah, kalau saja mereka beriman kepada Allah, wan nabi, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ini juga di sini ada dua versi ya. Lihat di dalam tafsirnya, wan nabi ini mufassir mengatakan Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi di sini beriman kepada Nabi Musa. Ini terjemah kadang-kadang gini, bikin orang bingung. Kesimpulannya dalam Al-Quran, kalau mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaihi, dan beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mattakhaduhum, mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong mereka. Kalau kita ini termasuk orang yang yu'minuna billahi, beriman kepada Allah wa Nabi, dan beriman kepada Nabi Muhammad, maka orang-orang yang beriman tidak akan mengangkat orang-orang musyrik sebagai pemimpin, penolong. Anda jelas ya, di ayat bawah juga begitu. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin.
Tapi kok di Indonesia kan banyak Muslim? Ya, masih banyak dari mereka yang diangkat sebagai pemimpin. Iya. Kenapa? Karena Muslim di Indonesia, walakinna katsiran minhum fasiqun, kebanyakan Muslim itu adalah fasiq, kharijuna anil iman. Apalagi Bapak memperhatikan gaya politik sekarang, dari mulai berpartai, aturan calon, dan Allahu Akbar, subhanallah, naudzubillah. Padahal Allah yang menjelaskan, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras bermusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, umat Islam, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Manusia yang paling membenci umat Islam adalah al-Yahud walladzina asyraku. Min ahli Makkah ditadau fi kufrihim wa jahlihim wan himakihim pitiba'il hawa, karena dasarnya mereka mengikuti nafsu mereka, menanamkan kebencian kepada Nabi Muhammad, karena ternyata Nabi Muhammad nabi terakhir, lahirnya bukan dari keturunan mereka tetapi dari keturunan Quraisy yang lahir di Mekah Al-Mukarramah, tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi sebaliknya, wala tajidana aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian pasti akan menemukan orang-orang yang mawaddah, orang-orang yang senang dan mencintai kalian, orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah Nasrani. Hanya orang Nasrani lah yang paling senang dan mencintai umat Islam. Kenapa Nasrani mencintai umat Islam? Qalbu mawaditin mu'minin bi anna bisababi anna minhum kisisina, karena dari mereka yang mengaku pemeluk Nasrani itu rata-rata kisisina ay ulama, mereka orang-orang yang berilmu, mencintai Islam karena dasar ilmunya. Maka sampai sekarang juga bisa dibuktikan orang kafir yang masuk Islam pasti pentolan-pentolannya, orang-orang pinternya, orang-orang kelas tingginya, orang-orang yang punya wibawa, orang-orang yang punya power, itu masuk Islam dari orang kafir. Karena Islam itu bisa dimengerti kalau dengan ilmu. Tapi sebaliknya, umat Islam yang masuk kafir dapat dipastikan itu adalah umat Islam cacing dan kecoanya, nggak punya ilmu. Mereka yang senang kepada Islam kisisin, ulama, ruhbanan, dan juga ubadan, para ahli agama, pendeta. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak pernah sombong an nitiba'il haqqi, dari mengikuti hak, kama yastakbirul yahudu, sebagaimana orang Yahudi dan merasa sombong dan merasa besar. Karena orang Yahudi membenci umat Islam itu dasarnya bukan ilmunya, bukan ulamanya, tapi pittiba'il hawa. Mereka hanya ngikuti nafsu emosinya.
Nuzilat fi wadi najasi al-qadimina 'alaiha min al-habasyah. Qara'a sallallahu alaihi wasallam surah Yasin fabaku wa aslam. Begitu Nabi membacakan surat Yasin, mereka menangis dan mereka langsung masuk Islam. Wa qalu ma asbahada bima kana yanzilu ala Isa. Mereka mengatakan bacaan Tuhan Muhammad tadi persis dengan bacaan yang pernah kami dengar dari Nabi kami, yaitu Isa alaihissalam. Bahkan wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Sampai sedemikian rupa orang-orang yang mengaku Nasoro. Apakah Nasoro yang dimaksud itu Kristen zaman sekarang? Bukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sugan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.